Assalamualaikum. Hai, bertemu lagi dengan Bunda Lina. Masih dalam konten membacakan buku. Buku kali ini berjudul Mengenal Dukungan Psikologis Awal bagi orang tua pada anak usia dini. Semoga bermanfaat ya Ayah Bunda. Mari kita simak. Apa itu situasi sulit ya? Dalam kehidupan sehari-hari, di rumah dan di lingkungan kerja, seringkali ayah dan bunda dihadapkan dengan berbagai situasi sulit. Seperti apa berbagai situasi sulit? Yang pertama, hubungan yang tidak harmonis antar anggota keluarga. Yang kedua, kesibukan pekerjaan, konflik dengan rekan kerja, pelanggan yang berkurang, kerugian usaha, gagal usaha, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga, kehilangan pekerjaan, pengurangan penghasilan, ketidakpastian, ketidaksiapan berbagi waktu antara bekerja di rumah dan mengurus rumah tangga, serta mendampingi belajar anak. Nah, Ayah Bunda, reaksi atas situasi sulit itu seperti yang pertama, rasa tidak nyaman seperti panik, kecewa, jenuh, cemas, takut, sedih. Terus mudah tersulut emosi seperti marah tanpa sebab, kelelahan fisik, bingung, tidak tahu dengan apa yang harus dilakukan. Siapa saja yang terdampak dari situasi sulit ini ya? Dampak terbesar biasanya dialami oleh keluarga inti. Orang tua harus dapat menjaga kesejahteraan psikologis, perubahan perilaku, dan suasana hati orang tua. Berdampak pada cara berinteraksi dengan anak. Anak merasa tidak nyaman dan bisa terhambat tumbuh kembangnya. Berdampak pula pada cara berinteraksi dengan anggota keluarga lainnya. Juga ketahanan keluarga dalam mengelola sumber daya fisik dan non-fisik tidak optimal. Situasi sulit datang tidak pernah mengenal tempat, waktu, situasi, dan kondisi. Memperbaiki keadaan lebih baik daripada mengeluh, mencela situasi yang dihadapi. Keberanian menghadapi situasi sulit membentuk pribadi yang tangguh. Ayah bunda, emosi orang tua berpengaruh pada kemampuan untuk mendampingi anak ketika menjalani masa-masa sulit. Langkah awal yang bisa dilakukan orang tua adalah mengenali dan mengelola diri sendiri agar dapat berperilaku positif dalam mendampingi anak. Apa yang terjadi pada orang tua ya? Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama, mengenali peran orang tua. Ayah dan bunda tentunya ingin menjadi orang tua yang baik. Untuk itu, ayah bunda perlu membekali diri agar mampu menjalankan peran sebagai orang tua, baik untuk kesejahteraan dirinya maupun untuk anak-anaknya. Yang kedua, menjadi orang tua dalam situasi yang sulit. Situasi sulit biasanya akan melibatkan emosi yang cukup besar dan memicu berbagai perasaan tidak nyaman, seperti marah, sedih, dan kecewa. Sebagian mungkin akan dihadapkan dengan rasa bingung tentang apa yang harus dilakukan untuk keluarga. Saat inilah orang tua perlu mengenali perasaan, kelemahan, dan kebutuhan dirinya agar tetap dapat memberi reaksi yang baik. Langkah awal yang harus diambil ketika dihadapkan pada situasi sulit adalah tenang dan jangan panik. Menjadi orang tua tangguh. Ayah bunda dapat melatih ketangguhan diri sebagai orang tua dengan melakukan hal berikut, yaitu mengenal situasi, belajar membaca situasi yang terjadi
secara tenang dan perlahan. Lalu, mengelola diri, yaitu mengatur emosi sebelum memberikan respon. Orang tua yang tangguh adalah orang tua yang mampu beradaptasi dengan situasi sulit dan mampu memikirkan langkah-langkah nyata untuk melindungi diri dan keluarga. Orang tua seperti ini menjadi sumber kekuatan yang membuat diri dan keluarganya mampu bertahan dalam situasi dan kondisi apapun. Ayah bunda, ikatan batin orang tua dan anak penting untuk menjalin hubungan yang baik di sepanjang kehidupan kita. Kita harus mengenali siapakah anak usia dini itu ya. Langkah awal menjalin hubungan yang baik dengan anak pada situasi sulit adalah dengan mengenali ciri-ciri mereka dalam berperilaku sehari-hari. Mengenali anak usia dini akan mampu membuat orang tua memberi respon positif untuk membantu mereka. Yang pertama, siapakah anak usia dini itu ya? Yaitu anak berusia 0 sampai 6 tahun. Mereka berada di masa usia emas saat pertumbuhan dan perkembangan sangat pesat dan mempengaruhi kehidupan di masa setelahnya. Anak mudah menerima aneka rangsangan dari lingkungannya. Keluarga menjadi lingkungan pertama dan utama yang dapat memberikan rangsangan terbaik bagi tumbuh kembang anak. Kasih sayang adalah hal penting untuk pembentukan kepribadian mereka. Masa usia dini ibarat dasar bangunan. Bila pondasinya kokoh, bangunannya juga akan kokoh dan kuat. Begitulah anak usia dini. Apa ya yang perlu dilakukan oleh orang tua? Tetap bermain bersama anak. Beri rangsangan sesuai dengan usia anak. Beri kesempatan bermain dan berhubungan sehingga memberikan kesempatan untuk memenuhi rasa ingin tahu di dunianya. Sediakan area aman agar anak tetap bisa bergerak seperti berlari, melompat, tangkap bola, dan lain-lain. Permainan yang mengandung nilai pendidikan, karena melalui permainan tersebut anak belajar mengembangkan seluruh aspek perkembangannya. Apa saja kebutuhan anak usia dini itu ya? Ayah bunda, kebutuhan anak tetap harus dipenuhi dalam situasi apapun agar masa emas tumbuh kembangnya tetap dapat dilewati dengan baik. Kebutuhan anak usia dini itu apa saja ya? Yang pertama, kebutuhan biologis. Walaupun dalam situasi sulit, usahakan anak tetap mendapatkan makanan, minuman, udara, istirahat yang cukup, pakaian yang baik, tempat tinggal, dan aktivitas fisik serta kesehatan sesuai kebutuhannya. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Orang tua dapat memberikan rasa aman berupa gendongan, pelukan, dan belayan. Hal ini akan membuat anak merasa dilindungi dan diperhatikan. Yang keempat, kebutuhan kasih sayang. Anak butuh komunikasi dan interaksi positif dengan orang tua sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan rasa kasih sayang, sehingga tidak akan merasa sendiri atau ditelantarkan. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Berikan penghargaan dalam bentuk mendengarkan anak dengan seksama dan tidak memotong pembicaraan, serta memberi kesempatan untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan. Yang kelima, kebutuhan mengasah kemampuan. Beri anak ruang untuk mengasah kemampuannya. Kegiatan ini bisa dilakukan lewat bermain bersama anak. Komunikasi dengan anak usia dini. Bagaimana berkomunikasi dengan anak usia dini?
saat mereka merasa tidak nyaman. Yang pertama, sediakan waktu yang cukup. Yang kedua, tunjukkan sikap mendengarkan. Yang ketiga, buatlah anak merasa aman untuk bebas bicara. Yang keempat, hentikan aktivitas lain untuk fokus mendengarkan anak. Yang kelima, diam dan simak apa yang dikatakan. Dan yang keenam, hindari halangan berkomunikasi. Kenapa ya? Karena jika tidak mendengar dengan seksama, maka dapat menurunkan semangat anak bercerita. Jika mendengar dengan penuh perhatian, maka anak lebih mudah mengungkapkan masalahnya. Jika terlalu banyak pertanyaan dan nasihat, maka anak sulit berpikir jernih karena merasa disalahkan. Jika menunjukkan perhatian dengan berkata, "Oh, begitu," maka anak bisa merasa mendapat bantuan, diterima perasaannya, dan bahkan bisa menemukan pemecahannya sendiri. Jika membantah perasaan anak, maka anak akan semakin sedih. Dan jika membantu menyebutkan nama perasaan yang dialami anak, maka anak lebih tenang dan merasa terhibur. Seperti apa ya situasi sulit pada anak usia dini? Ayah bunda mengenali situasi sulit yang dialami anak akan membantu untuk menemukan cara untuk mengatasinya. Mengenali dan memberi perhatian, mendengarkan, serta melakukan aktivitas yang dibutuhkan anak merupakan langkah awal untuk membantu anak saat situasi sulit. Apabila diperlukan, orang tua dapat mencari bantuan dari pihak lain termasuk para ahli. Masalah yang dihadapi anak saat situasi sulit dan cara mengatasinya. Masalah anak seperti kesehatan fisiknya menurun. Cara mengatasinya bagaimana? Memperhatikan asupan makanannya dan gizinya. Masalah anak yang lainnya, emosinya, takut, cemas, mudah menangis, dan marah. Bagaimana cara mengatasinya? Banyak mendengarkan, menciptakan komunikasi positif, dan suasana yang menyenangkan. Masalah anak yang lainnya, kebutuhan bermain tidak terpenuhi. Bagaimana cara mengatasinya? Beri ruang aman untuk bergerak dan bermain bersama anak yang bermakna. Masalah anak yang lainnya, kesempatan bersosialisasi berkurang. Bagaimana cara mengatasinya? Memberi kesempatan berkomunikasi dengan teman-temannya, misalnya bisa melalui telepon atau media sosial, dan melakukan aktivitas positif bersama anggota keluarga. Masalah anak tentang bermain gadget atau HP terlalu lama. Bagaimana cara mengatasinya? Mengatur dan menyepakati waktu penggunaan HP. Menjadi teman sekaligus sahabat yang baik bagi anak dalam situasi apapun, termasuk pada saat sekarang tumbuh kembang anak, akan membangun kelekatan dan kepercayaan anak terhadap orang tua dan lingkungan di luar dirinya pada kehidupan yang akan datang. Alhamdulillah, membacakan bukunya sudah selesai. Semoga bermanfaat ya ayah bunda. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Jangan lupa like-nya, komennya, subscribe, dan share. Wassalamualaikum.